Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Imanuddin dari kelas 4A dengan NPM 18 10 63 10 50 147 akan mempresentasikan tentang teorema 6.1 dan teorema 6.2. Langsung aja ke teorema 6.1. Teorema 6.1 berbunyi bahwa jika sikel-sikel A adalah A1, A2 sampai AM dan B adalah B1, B2 sampai Bn tidak memiliki elemen yang sama atau saling asing, maka A, B sama dengan BA. Maka kita akan buktikan teorema tersebut. Maka pembuktiannya, misalkan A dan B adalah permutasi-permutasi pada himpunan S, di mana S adalah A1, A2 sampai AM, B1, B2 sampai Bn, C1, C2 sampai Cj. Dengan Cj adalah elemen S yang tidak berada dalam sikel AB. Untuk membuktikan bahwa A kali B sama dengan B kali A, harus ditunjukkan dengan A kali B kali X sama dengan B kali A kali X. Untuk setiap X adalah di dalam himpunan S. Jika X adalah suatu himpunan atau suatu elemen yang berada dalam sikel A, misalnya AI, maka A dikali B dikali AI sama dengan A dikali B dikali AI sama dengan A kali AI sama dengan AI plus 1. Dan B dalam kurung B kali A dalam kurung dikali AI sama dengan B dikali A dikali AI sama dengan B dikali AI plus 1, maka hasilnya adalah AI plus 1. Dengan argumen yang telah disampaikan itu sama, jika X adalah suatu elemen berada dalam sikel B, maka akan diperoleh pula bahwa ABX sama dengan BAX. Jika X adalah suatu elemen S yang tidak berada pada A maupun B, misalkan CJ, maka A, B, CJ, A dikali B dikali CJ sama dengan A dikali B dikali CJ sama dengan A kali CJ sama dengan CJ. Dan B A dikali CJ sama dengan B kali A kali CJ sama dengan B kali CJ sama dengan CJ. Maka terbukti benar bahwa teorema tersebut benar. Suatu sikel yang hanya terdiri dua elemen atau sikel dengan permutasi dua sikel disebut transposisi. Setiap permutasi dapat dinyatakan hasil kali dari transposisi. Nah, apabila suatu permutasi dapat dinyatakan sebagai hasil kali transposisinya yang banyaknya genap, maka permutasi itu disebut dengan permutasi genap. Sedangkan untuk permutasi yang dapat dinyatakan sebagai hasil kali transposisi yang banyaknya ganjil disebut dengan permutasi ganjil. Selanjutnya kita akan lanjut ke contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu permutasi dari 1, 5, 7, 2, 6, maka elemen transposisinya adalah 1, 6, 1, 2, 1, 7, 1, 5, atau 5, 1, 5, 6, 5, 2, 5, 7, atau 7, 5, 7, 1, 7, 6, 7, 2, dan sebagainya.
di mana jadi setiap si elemennya itu dikalikan masing-masing. Contohnya yang satu dikali dengan 5, satu kali 7, satu kali 2, satu kali 6. Begitu pula dengan 5. 5 dikali 1, 5 dikali 7, 5 dikali 2, 5 dikali 6, dan seterusnya. Nah, karena si elemennya itu menghasilkan permutasi yang hasil kali transposisinya berjumlahkan 4 kali, maka disebut dengan permutasi genap. Selanjutnya contoh soal yang kedua. Ada permutasi 1, 4, 3, 2, 5, 6. Nah, untuk transposisi ini maka kita tinggal kalikan kayak seperti yang tadi. Jadi 1, 4, 1, 3. Nah, yang satunya lagi 2, 5, 2, 6. Nah, jadi kan di hasil kali transposisinya berjumlah ada 4 kan, 1, 3, 1, 4, 2, 6, sama 2, 5. Berarti si permutasi ini disebut dengan permutasi genap. Nah, selanjutnya untuk contoh soal teorema 6.2. Yang pertama ada tentukan order permutasi 1, 4, 7, 6, 2. Nah, caranya kita sudah tahu ya, dari soal ini terlihat bahwa permutasi ini merupakan memiliki satu cycle. Nah, karena ini merupakan satu cycle, jadi kita tinggal hitung aja elemen di dalam si permutasinya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Maka order dari permutasi di atas, permutasi 1, 4, 7, 6, 2 adalah 5 karena merupakan sikel tunggal. Nah, selanjutnya nomor 2 diberikan sebuah permutasi sigma di mana ada notasi matriks di sini. Tentukan order dari sigma tersebut. Nah, karena ini adalah notasi sigma, maka kita bisa menggunakan dengan cara notasi circle yang bulat, seperti yang telah dijelaskan oleh Pina. Nah, untuk yang pertama kita lihat 1 dipetakan kepada 4, maka kita tulis 1, 4. Nah, selanjutnya 4 dipetakan kepada 8. 4, 8. Berarti kita tulis 8. Nah, selanjutnya untuk 8 itu dipetakan kepada 3. Dan 3 dipetakan kepada 1. Nah, berarti panjang sikelnya adalah 1, 4, 8, 3. Selanjutnya untuk 2, berhubung 2 dipetakan kepada dirinya sendiri, maka ini adalah invarian sehingga tidak perlu untuk ditulis. Selanjutnya untuk 3 sudah, 4 sudah, 5. Nah, untuk 5 dipetakan terhadap 7. Oh iya, maaf teman-teman, ada yang saya lupa. Harusnya 7 dan 5 juga. Nah, untuk 7 dipetakan terhadap 5, maka 7 kembali ke 5. Jadi, panjang sikelnya adalah 5, 7. Nah, untuk 8 kan sudah. 9 sama seperti 2, yaitu invarian. Oh iya,
Yang 6 juga lupa. 6 ke 6. 6 tuh invarian juga, maka kita memiliki dua buah circle. Nah, kita hitung ini jumlah elemennya untuk mengetahui ordernya, yaitu ada 1, 2, 3, 4. 4, ini 2. Nah, seperti pada teorema bahwa order dari permutasi suatu himpunan berhingga yang ditulis sebagai hasil kali sikel-sikel saling asing adalah KPK dari panjang sikel-sikelnya. Nah, kan kita udah tahu tuh panjang sikelnya yang pertama 4 dan 2, maka kita cari KPK